Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelompok kami. Kali ini kelompok kami akan membahas tentang penerapan K3 di industri. Kelompok kami terdiri dari Dinda Fariza, Hana Mufidah, Kasimatul Wasila, dan Wisnu Jordan Hidayat. Yang pertama kita harus mengerti dulu apa itu K3. Menurut Kemenaker nomor 463 1993 Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 merupakan cara pelindungan yang ditujukan agar tenaga kerja dan orang lain berada di tempat kerja atau perusahaan selalu dalam keadaan selamat, sehat, serta setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Tujuan penerapan K3 sendiri menurut Samnur pada tahun 1992 yaitu melindungi tenaga kerja atas hak dan keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan kinerja, kemudian menjamin keselamatan orang lain yang berada di tempat kerja. Yang terakhir yaitu sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien. Berikut contoh kasus dari penerapan K3 di industri yang diselewengkan. Yang pertama yaitu kebakaran pada pabrik kembang api di Tangerang. Kronologinya, pada Kamis 26 Oktober di pagi hari, Desa Blimbing, RT 20, RW 10, Tangerang, Banten, sebanyak 23 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka dalam kebakaran. Diduga kebakaran dipicu oleh hubungan arus pendek listrik dalam pabrik. Adanya kebakaran diduga karena api yang mengenai bahan-bahan kimia dalam pabrik sehingga memicu timbulnya api. Yang dapat dianalisis dari kasus ini yaitu yang pertama, standar bangunan yang digunakan sebagai pabrik tidak memenuhi standar sebagai pabrik, namun lebih condong pada gudang. Terlebih lagi, pabrik kembang api yang bahan bakunya sangat mudah terbakar. Yang kedua, banyaknya pekerja pabrik yang tidak terdaftar dalam asuransi atau BPJS. Selanjutnya, pabrik tersebut juga banyak mempekerjakan pekerja di bawah umur ataupun pekerja yang sudah dianggap non-produktif. Lalu perlindungan terhadap pekerja serta fasilitas K3 yang kurang memadai dan kurang diperhatikan. Yang terakhir yaitu jalur evakuasi yang sangat tidak diperhatikan karena dari beredarnya kabar bahwa banyaknya korban dikarenakan pintu utama pabrik tidak dapat terbuka atau pintu terkunci. Contoh kasus yang kedua adalah tersengat arus listrik yang menewaskan 2 pekerja bangunan. Kejadian ini terjadi pada hari Kamis tanggal 17 bulan 3 di pagi hari di Jalan Bahrun, Purwokerto Wetan. 2 orang pekerja bangunan tewas tersengat arus listrik saat sedang bekerja memindahkan batu bata di bangunan lantai 2. Hal ini dikarenakan kelalaian dari pekerja yang tidak mengetahui letak kabel listrik PLN yang tidak strategis, posisi kawat rendah sehingga kepala korban langsung mengenai kawat listrik. Di sini pasal yang dilanggar adalah terjadinya kecelakaan ini disebabkan adanya pelanggaran terhadap UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, yaitu pelanggaran pada pasal yang pertama Pasal 3 ayat 1G, yang kedua pada pasal 3 ayat 1R, yang ketiga pelanggaran pada pasal 9, yang keempat pelanggaran pada pasal 3 ayat 1F, dan pelanggaran terhadap UU nomor 13 tahun 2003 pada pasal 86 ayat 1A dan pada pasal 87 ayat 1. Saran yang bisa diberikan adalah yang pertama, memberi alat-alat perlindungan diri kepada para pekerja. Yang kedua, memberikan pelatihan tentang K3 kepada para pekerja. Yang ketiga, memberikan dan mewajibkan pekerjanya untuk menggunakan alat perlindungan diri. Dan yang terakhir adalah memberi tanda peringatan atau bahaya di sekitar kabel tersebut. Selanjutnya, contoh kasus yang ketiga, 4 pekerja di pabrik gula tewas tersiram air panas. 4 pekerja cleaning service tewas setelah tersiram air panas di dalam tangki. 1 pekerja lainnya selamat namun mengalami luka parah. Pabrik gula Refinasi PT Dharma Palu Usaha Sukses Cilacap, Jawa Tengah, Rabu 29 bulan 7 2021. Penyebab
dasar kecelakaan kerja adalah human error. Dalam hal ini, kesalahan terletak pada operator kran. Sang operator kran kurang hati-hati serta teliti kemudian menyebabkan kecelakaan. Yang lain adalah kurangnya pengawasan manajemen dalam bidang kesehatan, keselamatan, dan keamanan pada perusahaan tersebut. Solusi mengatasi kesalahan kerja kasus di atas yaitu yang pertama, dibuatnya peraturan yang mewajibkan bagi setiap perusahaan untuk memiliki standarisasi yang berkaitan dengan keselamatan karyawan, perencanaan, konstruksi, alat-alat pelindung diri, monitoring, peralatan, dan sebagainya. Yang kedua, adanya pengawas yang dapat melakukan pengawasan agar peraturan perusahaan yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja dapat dipatuhi. Yang ketiga, dilakukan penelitian yang bersifat teknis meliputi sifat dan ciri-ciri bahan yang berbahaya. Yang keempat, dilakukan penelitian psikologis tentang pola-pola kejiwaan yang menyebabkan terjadinya kecelakaan serta pemberian diklat tentang kesehatan dan keselamatan kerja karyawan. Yang kelima, mengikut sertakan semua pihak yang berada dalam perusahaan ke dalam asuransi. Yang selanjutnya, contoh kasus keempat yaitu kasus kecelakaan kerja di Klaten. Kronologinya, seseorang buruh tewas setelah lehernya tergilas mesin saat bekerja di sebuah pabrik tekstil di Pedan, Klaten, Senin 12 bulan 11. Penyebabnya seorang karyawan mematikan mesin karena ingin membetulkan benang yang putus. Setelah benang tersambung, korban pun bergegas menyalakan mesin tenun tersebut. Tanpa disadari, ternyata kain kerudung si korban masuk ke dalam mesin dan menjerat leher korban hingga tewas. Kemudian faktor penyebab pada contoh kasus tersebut adalah yang pertama adalah ketidakwaspadaan dan rasa ingin terburu-buru, sehingga menjadi sebab utama dari kecelakaan kerjaan ini. Yang kedua, penyebab kecelakaan ini dominannya disebabkan oleh faktor manusia yang lalai terhadap bahaya yang akan timbul akibat rasa ingin segera menyelesaikan pekerjaan tanpa mempertimbangkan keselamatan diri. Tindakan pasca terjadinya kecelakaan kerja yang pertama adalah mengevaluasi kejadian sebelumnya agar tidak terulang kembali. Kemudian yang kedua, membenahi sistem K3 yang belum sesuai dengan ketentuan. Kemudian yang ketiga, memberikan penyuluhan terhadap para karyawan agar lebih berhati-hati dan waspada akan segala bahaya yang akan timbul di tempat kerja. Kemudian yang terakhir, menanamkan kesadaran diri terhadap pentingnya K3 bagi setiap karyawan. Kemudian contoh kasus yang kelima adalah kren proyek kereta cepat di Matraman, Jakarta roboh menimpa pekerja. 4 pekerja dikabarkan meninggal dunia tertimpa kren yang mengangkat beton dalam proyek jalur ganda kereta cepat Jakarta-Bandung di kawasan Matraman, Jatinegara, Jakarta Timur, Jakarta. Pada hari Minggu, tanggal 4 bulan Februari tahun 2018, kren itu roboh sekitar pukul 5 WIB. Kejadian berawal saat proses pengangkatan beton, diduga karena posisi tidak sesuai, kren roboh dan menimpa para pekerja yang tengah membangun jalur ganda kereta tersebut. Analisis contoh kasus yang kelima yaitu yang pertama, PT Hutama Karya sebagai pelaksana proyek wajib bertanggung jawab atas jatuhnya korban jiwa tersebut sesuai pasal 61 ayat 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selanjutnya, pihak perusahaan wajib menanggung hak yang mesti didapatkan para korban kecelakaan. Kemudian yang ketiga, Hutama Karya pun diminta bertindak sebagaimana perusahaan BUMN profesional dengan memperhatikan kelayakan alat berat yang digunakan. Kemudian yang keempat, pihak PT HK harus memperhitungkan secara cermat keadaan hujan dan diperkirakan licin menyebabkan kren roboh atau menahan beban yang terlalu berat. Pihak PT HK harus memperhitungkan target penyelesaian secara dengan cermat dan tidak terburu-buru dan memperhitungkan faktor keselamatan pekerja dan memastikan alat kren yang dipakai masih layak.